Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang reklame. Ada di tema 4 dan 5, kelas 6, semester 1. Setelah pelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat mengetahui fungsi, tujuan, serta cara membuat reklame, serta macam-macam jenis dari reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan sebuah reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, ataupun embalase. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Reklame yang bersifat komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sementara reklame yang bersifat non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain sebagainya. Reklame haruslah menarik. Lalu hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membuatnya agar reklame tersebut menarik? Yang pertama, slogannya jelas dan mudah dimengerti. 2, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran yang sesuai. Jadi bisa dibaca dengan jelas dan bahasanya juga baik dan menarik. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ilustrasi itu seperti gambaran dan mudah diingat. Tata letak gambar dan tulisannya baik. Jadi proporsi antara gambar dan tulisan bisa nampak enak dipandang sehingga mudah diingat oleh pembacanya. Macam-macam dari reklame diantaranya adalah poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Kemudian ada spanduk. Spanduk adalah kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui oleh pihak umum. Brosur adalah cetakan yang terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid. Pasti anak-anak pernah menemukan ini ya. Kemudian ada selebaran. Selebaran adalah terbitan tidak berjilid atau tidak berkulit. Tidak berkulit berarti tidak bersampul yang disebarkan kepada umum. Biasanya untuk mempropagandakan sesuatu. Itu mempropagandakan, mengumumkan sama ya, atau mengajak ya. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan atau sebagainya. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang logo ASEAN. Nah, itu gambarnya terdiri dari lambang padi dan lingkaran dengan warna-warna tertentu. Di sana tidak ada tulisan, namun boleh juga logo ini disertai tulisan atau huruf tertentu yang menjadi simbol khusus.
Kemudian baliho adalah publikasi yang berlebih-lebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat. Biasanya dengan gambar yang besar di tempat ramai. Anak-anak ketika jalan-jalan ke kota atau berada di jalan raya besar, itu di perempatan-perempatan jalan saat lampu merah dan berhenti, anak-anak jika perhatikan di sekeliling jalan ada tayangan atau ada gambar-gambar besar yang berisi iklan dan bisa dilihat dengan jelas oleh orang banyak. Embalase adalah pengemasan atau pengepakan barang untuk dikirim. Untuk mudah mengingatnya, embalase itu adalah kemasan sebuah barang. Nah, nanti seperti apa contohnya, anak-anak akan mengetahuinya pada tayangan selanjutnya. Poster. Tadi anak-anak sudah tahu poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Ini adalah contoh poster dari pameran batik yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 7 Desember tahun 2016. Nah, ini terdiri dari gambar yang menarik, kemudian ada tulisan yang tulisannya juga baik, proporsi antara gambar dan tulisan mudah dibaca dan dilihat. Contoh lain, pameran gerabah dilaksanakan tanggal 7 sampai 10 Desember 2016. Nah, di sini juga ada gambar yang menarik serta tulisan yang mudah dibaca. Bagaimanakah membuat poster seperti tadi? Anak-anak bisa mendesainnya dengan tangan. Biasanya poster seperti tadi bisa didesain menggunakan komputer dan bisa dicetak pada percetakan. Sekarang anak-anak bisa mendesainnya dengan tangan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkanlah kertas polos, pensil, dan pensil warna. Kemudian rancanglah poster dengan tangan, bisa sangat menyenangkan. Kamu akan mengetahui beberapa hal yang membantu postermu tampak indah dan menarik. Siapkan kertas polos, kemudian pensil dan pensil warnanya. Kemudian langkah selanjutnya, pilihlah kertas polos yang sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan. Ketika kalian merancang poster dengan tangan, kalian dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginan. Jadi mau dibuat dalam bentuk yang besar atau kecil, tapi pastinya jangan terlalu kecil karena jika terlalu kecil tentu akan sulit dilihat oleh orang karena fungsi poster adalah sebagai iklan. Langkah yang ketiga yaitu buatlah 3 garis tipis. Ini anak-anak bisa menirunya ya sementara ya, setelahnya anak-anak bisa berkreasi sendiri. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman kertas. Kemudian anak-anak dapat menulis judul poster pada bagian di atas. Ini garisnya jangan terlalu tebal dulu. Kemudian gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah. Ukuran 6 cm tidak harus 6 cm ya, menyesuaikan. Kemudian anak-anak bisa menuliskan informasi tentang hal-hal yang diinginkan supaya orang lain mengetahui. Misal mencantumkan tempat, tanggal, nomor telepon, seperti misal kunjungilah pameran kami, atau bisa menuliskan tempatnya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomornya berapa, dan dilaksanakan tanggal berapa. Itu bisa dituliskan di bagian bawah atau di tempat lain juga boleh. Kemudian langkah keempat, buatlah judul. Buatlah judul pada bagian atas kertas. Tulislah huruf-huruf dengan pensil tipis. Kemudian sesuaikanlah bentuk atau besarnya huruf berdasarkan ukuran kertas. Jadi simetris tulisannya, hurufnya simetris antara posisi kertas dengan huruf yang akan dituliskan. Langkah yang kelima, buatlah catatan kaki atau gambar dan tuliskan secara tipis pada bagian bawah. Ini contohnya yang dituliskan adalah waktunya dan tempatnya. Nah, anak-anak bisa tuliskan hal lain, misal nomor telepon,
atau hal lain atau ajakan untuk menonton. Kemudian tulisan terkait dengan waktu dan tempatnya bisa juga ditambahkan pada posisi lain. Jadi tidak harus di bagian bawah ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang keenam, isilah bagian tengah dengan gambar yang berkaitan dengan gagasan utama postermu. Jika judulnya adalah tentang gerabah, tentunya anak-anak menggambar bagian yang kosong itu dengan gambar yang berkaitan dengan judul. Kalau anak-anak memberikan judul tentang pertunjukan tari, berarti berikan gambar tentang tari juga dan lain sebagainya. Sketsa tipis-tipis menggunakan pensil. Dan selanjutnya yang ketujuh, berilah warna dari sketsa anak-anak. Jadi setelah membuatnya, setelah disketsa menggunakan pensil tipis-tipis, anak-anak bisa memberikan warna agar poster yang dihasilkan lebih menarik, mudah dibaca, dan menjadi perhatian ketika dilihat. Berikanlah warna dengan hati-hati. Setiap huruf ataupun gambar yang dibuat menggunakan pewarna, spidol, atau pewarna lain, cat air, atau krayon, atau pewarna lain yang anak-anak punya. Nah, secara umum itu adalah cara-cara atau langkah-langkah umum untuk membuat poster. Kemudian anak-anak bisa membuat poster lain, tidak harus tentang pameran gerabah, sesuai dengan kreativitasnya. Jadi prosesnya kurang lebih seperti tadi. Mudah ya? Sekarang selanjutnya embalase. Embalase adalah pengemasan atau pengepakan barang untuk dikirim. Tadi Bu Isti di awal sudah menyampaikan embalase itu untuk mudah mengingatnya adalah kemasan sebuah produk, sebuah barang. Nah, apa fungsi dari sebuah kemasan? Secara umum, fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Pada bungkus-bungkus makanan, anak-anak bisa melihat di bungkus kemasan itu biasanya ada informasi tentang komposisi bahan dari makanan itu, kemudian bahan-bahan yang dibuat, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan itu apa saja, kapan tanggal kadaluarsanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi, antara lain yaitu untuk memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, memudahkan penyimpanan. Ketika sebuah produk dikemas dengan kemasan yang praktis, seperti misalnya minuman susu kotak atau susu bantal, itu akan sangat memudahkan dalam penghitungannya, pengirimannya, maupun dalam penyimpanannya. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya tentang produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya. Anak biasa ya melihat bungkus makanan itu ada makanan dengan rasa stroberi, rasa coklat, atau yang lainnya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Misal kalau untuk orang yang beragama Islam tentu memilih makanan dengan produk berlabel halal. Itu menjadi syarat untuk memilih produk bagi kita orang Muslim. Kemudian ada tanggal kadaluarsanya, berapa kapasitasnya, berapa mili, berapa gram, untuk menentukan berapa kebutuhan yang diperlukan ketika membeli barang tersebut. Nah, ini adalah contoh dari embalase. Nah, itu adalah embalase dari es krim. Tentunya anak-anak sudah tidak asing dengan embalase es krim ya, tidak hanya berbentuk kerucut, bentuk lain pun sudah banyak.
kemudian keripik singkong, ada yang berbentuk tabung, ada yang dikemas dalam plastik seperti bal dan lain sebagainya. Kemudian permen coklat, nah itu kemasannya bisa bermacam-macam, embalasinya bisa bermacam-macam. Pada reklame tadi belum disebutkan tentang buklet. Apa itu buklet? Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Ini tadi mirip seperti selebaran itu ya, seperti buku tapi tidak di staples. Dalam sebuah wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat membuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasa terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Anak-anak tahu tentang produk-produk barang-barang pembungkus makanan seperti Tupperware, atau tentang alat kosmetik, atau yang lain, tas, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, sebuah perusahaan yang mempromosikan barang-barangnya bisa membuat buklet untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui produk apa saja yang dimiliki, kemudian bagaimana kualitasnya, harganya, bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, contoh buklet seperti pada gambar, jadi seperti buku tapi kecil. Pertama itu tentang produk batik ya, kemudian yang kedua di situ kalau dilihat sekilas gambarnya tentang produk gerabah. Atau seperti sebelah kanan itu juga bisa. Nah, bagaimana cara membuat buklet? Anak-anak bisa membuatnya dengan tangan, dengan cara yang sederhana. Caranya yang pertama, pilihlah kertas dan tentukanlah jumlah halamannya. Kemudian, misalnya anak-anak membuat dengan menggunakan kertas A4. Biasanya yang mudah itu folio ya. Folio itu sejenis dengan A4, hanya ukurannya lebih panjang sedikit. Jumlahnya halamannya ada 6. Nah, ketika membutuhkan 6 halaman berarti karena nanti dibuat seperti buku akan dilipat, anak-anak bisa mengambil 3 lembar saja sehingga nanti bisa menjadi 6 halaman. Langkah kedua, lipat 3 lembar kertas menjadi 2 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar. Nah, kertasnya kemudian dilipat jadi 2 masing-masing. Dan yang ketiga, tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Nah, ditumpuk sehingga terlihat seperti buku. Yang keempat, putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. Nah, dari 6 halaman itu, anak-anak bisa mengisinya dengan bagian-bagian, misal yang pertama sampul depannya, kemudian daftar isinya, dan yang ketiga tentang isinya. Jadi awal umum ya, bagian depan itu tentang sampul depannya, buat semenarik mungkin untuk menarik orang yang melihat buklet ini, mau membukanya. Apa toh isinya? Kemudian halaman selanjutnya bisa daftar isi, dan yang halaman selanjutnya lagi bisa dengan isinya secara keseluruhan. Langkah yang keempat, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Lengkapilah setiap halaman itu dengan isi yang akan disampaikan oleh anak-anak terkait dengan promosi apa yang mau disampaikan tadi. Dan langkah yang terakhir adalah agar lebih menarik lagi, warnailah gambar agar tampak cantik. Nah, sekarang anak-anak bisa mencobanya membuat sebuah buklet tentang koleksi barang yang anak-anak miliki di rumah.
Tentu setiap anak Bu Guru yakin punya koleksi barang tertentu, koleksi barang favorit atau yang dimiliki dalam jumlah banyak, misal seperti boneka, atau kalau anak laki-laki punya banyak mainan. Nah, anak-anak bisa membuat buklet tentang barang-barang tersebut. Atau tentang hal lain, misalnya buklet tentang resep masakan yang pernah dibuat oleh anak-anak, atau resep membuat minuman, sekarang banyak yang sedang tren, itu bisa di-sharekan dengan membuat buklet ini, atau membuat yang lainnya sesuai dengan kreasi anak-anak sendiri. Mudah sekali ya, mudah dan menyenangkan tentu bagaimana membuat buklet ataupun membuat poster. Silahkan anak-anak buatlah sebuah buklet sesuai dengan kreasi dan sebuah poster tentunya, tentu juga dengan kreasi masing-masing, dengan contoh panduan seperti yang sudah Bu Isti jelaskan. Baik, mudah-mudahan anak-anak paham tentang materi reklame kali ini dan semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri, kita bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.